terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sehingga kita dapat melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum melakukan kegiatan konseling kelompok, ada baiknya untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran dari kegiatan yang kita lakukan nanti. Terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan dari bimbingan dan konseling yang membantu individu dalam suasana kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi individu tersebut, sehingga mampu menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan diri, serta mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Adapun tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yang dialami masing-masing anggota kelompok, sehingga terentaskannya permasalahan dari individu tersebut, mampu menjalin hubungan interpersonal antar individu, dan mampu mencari solusi alternatif pemecahan masalah dari individu lainnya. Adapun tata cara pelaksanaan konseling kelompok seperti yang sudah kita lakukan teman-teman, membentuk setengah lingkaran atau lingkaran penuh agar terlihat satu sama lain sehingga memudahkan berinteraksi. Kemudian nanti di sini teman-teman mengungkapkan permasalahan apa yang membuat teman-teman permasalahan yang teman-teman anggap sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian tentunya dalam konseling kelompok kita dibatasi oleh yang namanya waktu. Paham teman-teman? Paham. Adapun asas, kita memegang asas dalam konseling kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu teman-teman diminta di sini untuk merahasiakan segala bentuk data dan keterangan yang diperoleh dari kelompok ini maupun dari individu lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Bagaimana teman-teman mengungkapkan pendapat dengan cara sukarela tanpa ada paksaan. Dan yang ketiga, ada asas keterbukaan, yaitu bagaimana teman-teman secara terbuka mengungkapkan permasalahannya. Dan yang keempat, asas kegiatan, yaitu kegiatan yang kita ikuti dari tahap awal konseling kelompok hingga akhir. Dan yang kelima, asas kenormatifan, yaitu bagaimana teman-teman berbahasa, bagaimana teman-teman ketika ingin menanggapi pendapat orang lain, dan bagaimana dengan cara sopan santun. Paham teman-teman? Oke, dalam konseling kelompok ada hal yang paling penting, yaitu menjaga kerahasiaan. Jadi di sini kita akan sama-sama mengikrar janji untuk saling-saling menjaga segala bentuk data dan keterangan yang kita peroleh dari kelompok ini. Oke, setuju teman-teman? Setuju. Oke, ikuti saya ya. Saya kemudian bilang nama masing-masing, kemudian ikuti saya kembali. Saya Danti. Saya Reni. Dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan. Sanggup dan bersedia. Sanggup dan bersedia. Menyimpan. Menjaga. Dan merahasiakan. Segala bentuk data dan keterangan. Yang saya peroleh dari kelompok ini. Ataupun dari siapa saja. Di mana data dan keterangan itu tidak layak dan tidak patut untuk diketahui orang lain. Oke teman-teman, di sini kita sama-sama telah berjanji bahwa kita akan menjaga kerahasiaan dari data-data dan keterangan yang kita peroleh dari kelompok ini. Apakah teman-teman siap melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, adapun yang perlu diperhatikan dari konseling kelompok yaitu teman-teman, ketika teman-teman ingin mengungkapkan pendapat atau menanggapi pendapat orang lain, teman-teman terlebih dahulu mengangkat tangan. Baru kemudian teman-teman mengungkapkan permasalahannya secara lugas, terbuka dan sukarela tanpa ada paksaan. Jika nantinya ada hal-hal yang bersifat privasi, teman-teman untuk diminta merahasiakannya dan jangan sampai menyebarluaskannya kepada orang lain. Paham teman-teman? Paham. Oke, teman-teman di sini siapa yang ingin terlebih dahulu mengungkapkan permasalahan yang dialaminya? Saya Kak kecanduan TikTok. Oh, permasalahan dari saudari Pina, teman kita Pina adalah kecanduan TikTok. Kurang kepercayaan diri. Oh, permasalahannya adalah kurang percaya diri. Saya malas belajar. Oh, permasalahannya harus belajar. Saya Kak
akan jadi kami bermusuhan. Bermusuhan dengan temannya. Terlalu kecanduan HP. Terlalu candu dengan HP. Oke, menurut teman-teman, permasalahan siapa yang ingin terlebih dahulu kita bahas dan kita bantu untuk menyelesaikannya? Masalah saudara Fauzia. Oke, kita sepakat bahwa permasalahan yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah permasalahan teman kita Fauzia. Jika nanti waktu memungkinkan, permasalahan teman-teman juga akan kita bantu selesaikan. Oke, menurut teman-teman bagaimana? Coba saudari teman kita Fauzia ceritakan bagaimana permasalahan yang dialami. Saya kak itu kurang percaya diri. Jika saya ketemu dengan orang lain, saya kurang percaya diri saya itu nggak ada. Jadi kalau ketemu orang lain, saya merasa mereka itu membicarakan saya seperti tentang kecantikan, fashion, sehingga saya merasa insecure dengan dirinya. Oke, menurut teman-teman? Menurut teman-teman bagaimana tips agar saya meningkatkan kepercayaan diri saya? Oke, teman-teman, di sini kita akan bantu menyelesaikan permasalahan dari teman kita Fauzia. Menurut teman-teman bagaimana agar teman kita Fauzia ini lebih percaya diri, lebih pede ketika dia berjumpa dengan orang lain? Menurut teman-teman ada yang ingin mendapatnya bagaimana tips-tipsnya agar teman kita Fauzia lebih percaya diri? Saya kak, jangan mementingkan pendapat orang lain. Iya, betul kata teman kita, jangan terlalu mementingkan pendapat orang lain. Kak, iya, lebih banyak berteman dengan orang lain. Lebih banyak berteman dengan orang lain. Kemudian ada lagi? Jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain karena kita itu istimewa, jadi cintailah dirimu sendiri. Oke. Lalu berpikiran positif bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Oke, iya betul apa yang dikatakan teman-teman. Tips-tipsnya sudah bagus, bahwa salah satu untuk meningkatkan rasa percaya diri kita itu berpikir positif, bahwa semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dia pasti ada kekurangannya, kita juga ada. Dia ada kelebihannya, kita juga ada kelebihan. Oke, hargai diri kita, bahwa kita itu perlu mencoba. Bisa, aku pasti percaya diri. Gitu, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Dia cantik, aku cantik, pasti seperti yang dikatakan tadi, dia mempunyai kelebihannya masing-masing, kita mempunyai kelebihan kita masing-masing. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan, semoga saya kedepannya lebih percaya diri. Oke teman-teman, di sini kita telah membantu satu permasalahan yang dihadapi teman kita Fauzia, sehingga kita bantu menyelesaikannya. Karena waktu kita sudah mendekati akhir, kan hari ini kita akan satu saja membahas permasalahan dan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian apa komitmen dari teman-teman dari kegiatan konseling kelompok kita ini? Saya yakin akan diri saya sendiri. Berani mencoba hal baru. Tidak akan membandingkan diri dengan orang lain. Penting untuk diri bersosialisasi. Oke. Kegiatan ini menyenangkan diri. Kegiatan konseling kelompok kita ini akan segera berakhir. Jadi kita telah membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi teman kita Fauzia. Kemudian apa kesan dari teman-teman dari kegiatan bimbingan kelompok kita, konseling kelompok kita ini? Kesannya? Saling membantu sama lain. Saya dapat menyelesaikan dan membuat masalah selesai. Oke. Menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kegiatannya dapat membantu. Rasa saling percaya ya. Kemudian oke, tidak ada cukup ya? Cukup. Oke. Teman-teman, kapan kita adakan lagi kegiatan konseling kelompok untuk membahas permasalahan-permasalahan dari teman kita yang lain? Besok, 3 hari mendatang atau minggu depan? 3 hari mendatang. Oke, kita sepakati bahwa konseling kelompok akan kita adakan lagi untuk membahas permasalahan dari teman-teman yang lain pada 3 hari mendatang. Oke, terakhir teman-teman, apa pesan teman-teman dari kegiatan bimbingan konseling kelompok kita ini? Berani melakukan sesuatu hal yang baru, yang menurutmu baik dan positif. Oke. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita mampu. Harus percaya diri karena kita bisa. Iya, harus percaya diri, percaya diri. Dan teman-teman, oke, mungkin sampai di sini konseling kelompok yang kita lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.